Saat kamu menarik pegas dan melepaskannya, yang terjadi bukan sekedar gerakan, tapi sebuah sistem dinamis yang mengikuti hukum fisika. Dalam video ini, kita akan menjelajahi getaran pegas massa dari model ideal tanpa redaman hingga respons teredam yang kompleks. Ini adalah dasar penting untuk memahami dunia engineering, dan semua dimulai dari satu persamaan sederhana. Bayangkan sebuah balok kecil dihubungkan ke pegas, menggelinding bebas di atas meja licin seperti es. Tidak ada gesekan, tidak ada hambatan. Hanya osilasi murni, bolak-balik tanpa henti. Inilah model awal dari sistem pegas massa tanpa redaman. Dunia ideal di mana hukum Newton berlaku mutlak. Persamaan geraknya sederhana namun penuh makna. M kali percepatan ditambah K kali posisi sama dengan 0. Atau secara matematis, mx double dot t ditambah kxt sama dengan 0. Solusi dari persamaan ini membentuk osilasi harmonik sederhana xt sama dengan A dikali cos omega nt tambah V. Disinilah muncul karakteristik unik sistem ini, frekuensi alami yang dilambangkan dengan omega n, yang nilainya adalah akar dari K dibagi M. Artinya, hanya dengan mengetahui massa dan kekakuan, kita bisa memprediksi ritme gerak sistem. Dan yang paling menarik, tanpa adanya redaman, sistem ini akan terus berosilasi selamanya. Sempurna sebagai dasar sebelum kita menyelami dunia nyata yang penuh gesekan dan kehilangan energi. Di dunia nyata, tidak ada getaran yang berlangsung selamanya. Bahkan pegas terbaik pun akhirnya berhenti bergerak. Kenapa? Karena ada yang disebut redaman. Mekanisme alamiah yang menguras energi gerak menjadi panas, suara, atau bentuk energi lain. Untuk merepresentasikan ini dalam model matematis, kita menambahkan komponen baru, gaya redaman sebesar C dikali kecepatan, atau Fc sama dengan Cx dot T. Hasilnya adalah persamaan gerak yang diperbaharui, mx double dot tambah Cx dot tambah Kx sama dengan 0. Ini adalah bentuk paling umum dari sistem teredam. Koefisien C mewakili karakteristik fisik sistem, seperti kekentalan fluid dalam shock absorber. Jenis redaman ini disebut redaman viskus linear. Dan untuk memahami responsnya, kita memperkenalkan satu parameter kunci, zeta sama dengan C dibagi 2 akar Km. Rasio redaman yang akan menentukan bagaimana sistem bereaksi terhadap gangguan. Satu massa, satu pegas, dan permukaan super licin. Ini adalah sistem paling sederhana dalam dunia getaran. Gambar ini terbagi dua. Di kiri tampak skema fisik sistem pegas massa. Massa M terhubung ke pegas K di atas permukaan horizontal tanpa gesekan. Posisi awalnya sedikit tergeser sejauh x0 dari titik kesetimbangan. Di sisi kanan, diagram gaya menunjukkan semua kekuatan yang bekerja. Gaya pegas minus Kx, gaya berat Mg, dan gaya normal N. Tapi karena semua gaya vertikal setimbang, satu-satunya gaya dinamis terjadi di arah horizontal, yaitu arah osilasi. Hasilnya, persamaan gerak yang familiar, yaitu mx double dot tambah Kx sama dengan 0. Ini adalah inti dari osilasi harmonik sederhana, versi ideal tanpa redaman, tanpa kehilangan energi. Bagaimana cara merepresentasikan redaman secara fisik? Salah satu jawabannya adalah dashpot, alat yang terlihat sederhana tapi menyimpan peran penting. Dashpot terdiri dari sebuah piston yang bergerak di dalam silinder berisi fluida. Ketika piston bergerak, fluida harus mengalir melalui lubang sempit sehingga menimbulkan resistansi. Inilah asal mula gaya redaman yang berbanding lurus dengan kecepatan gerak yang dirumuskan Fc sama dengan Cx dot T. Energi gerak tidak hilang begitu saja. Ia diserap oleh fluida dan dilepas sebagai panas. Komponen seperti seal, oil, orifice, dan piston bekerja bersama menciptakan sistem peredam yang efektif. Model dashpot banyak digunakan, dari suspensi kendaraan hingga perangkat kontrol presisi. Ia menjadi fondasi dari redaman viskos linear yang akan terus kita gunakan. Sekarang kita gabungkan semuanya. Massa M, pegas K, dan peredam C. Selamat datang di sistem MCK.
model paling umum untuk menganalisis getaran teredam. Tersusun sejajar di atas permukaan licin, sistem ini mengalami dua gaya pemulih. Gaya pegas sebesar minus kxt dan gaya redaman sebesar minus cx.t. Kita gabungkan keduanya dan kita dapatkan persamaan gerak lengkap, yaitu mx_t tambah cx.t tambah kxt sama dengan 0. Visualnya menunjukkan bahwa gaya-gaya vertikal tetap setimbang. Tapi secara horizontal, respons sistem sangat dipengaruhi oleh kondisi awal X0, V0, dan tentu saja nilai rasio redaman zeta. Model MCK ini adalah pintu masuk menuju dunia underdamped, critically damped, dan overdamped. Semua jenis respons akan kita eksplorasi, dimulai dari bentuk eksponensial pada slide berikutnya. Apa yang terjadi jika kita cari solusi dari sistem MCK secara matematis murni? Kita mulai dengan pendekatan klasik, asumsikan solusi berbentuk eksponensial, xt sama dengan AE pangkat lambda t. Substitusikan ke dalam persamaan gerak dan kita dapatkan persamaan karakteristik M lambda kuadrat tambah C lambda tambah K sama dengan 0. Solusi dari persamaan kuadrat ini memberi kita dua nilai lambda yang menjadi kunci respons sistem. Bentuknya tergantung pada nilai diskriminan, yaitu lambda 12 sama dengan minus C dibagi 2M plus minus 1/2M dikali akar C kuadrat kurang 4KM. Apakah akarnya kompleks, real, atau akar kembar? Semua itu ditentukan oleh nilai dalam akar kuadrat, dan disinilah klasifikasi sistem redaman dimulai. Untuk menyederhanakan semuanya, kita perkenalkan satu parameter penting, yaitu redaman kritis, yang ditulis C kritis sama dengan 2 dikali akar Km. Dengan itu kita bisa menulis rasio redaman sebagai zeta sama dengan C dibagi C kritis, yang sama dengan C dibagi 2 dikali akar Km. Hebatnya, akar karakteristik tadi bisa ditulis ulang menjadi lambda 12 sama dengan minus zeta omega n plus minus omega n dikali akar zeta kuadrat kurang 1. Dengan omega n adalah sama dengan akar dari K per M sebagai frekuensi natural tak teredam. Dari sini sistem terbagi jadi 3. Jika zeta lebih kecil dari 1, maka sistem underdamped. Akar kompleks, gerakan berosilasi. Jika zeta sama dengan 1, maka critically damped. Akar real kembar, gerakan cepat stabil. Jika zeta lebih besar dari 1, maka overdamped. Akar real berbeda, gerakan lambat. Dan untuk kasus osilasi teredam, muncul frekuensi baru. Omega D sama dengan omega n dikali akar dari 1 kurang zeta kuadrat, yaitu frekuensi getar setelah redaman bekerja. Kita mulai dari kasus yang paling sering dijumpai, sistem underdamped, yaitu saat zeta berada di antara 0 dan 1. Dalam kondisi ini, akar karakteristik menjadi kompleks. Lambda 12 sama dengan minus zeta omega n plus minus J omega D. Solusinya menjadi xt sama dengan AE pangkat minus zeta omega nt dikali sinus dari omega dt tambah phi. Artinya, sistem tetap berosilasi, tapi amplitudonya menurun seiring waktu. Bentuk klasik dari getaran teredam. Gambar menunjukkan bentuk kurva seperti ini. Osilasi yang memudar, tidak langsung hilang. Jenis ini sangat umum dalam dunia engineering, dari suspensi kendaraan, sistem kontrol, hingga sensor presisi. Secara matematis, semua solusi sistem orde 2 berawal dari bentuk umum xt sama dengan A1e pangkat lambda 1t tambah A2e pangkat lambda 2t. Ketika akar karakteristik kompleks seperti pada underdamped, kita punya lambda 12 sama dengan minus zeta omega n plus minus J omega D. Substitusikan ke bentuk solusi, kita dapatkan xt sama dengan E pangkat minus zeta omega nt dikali A1E pangkat J omega dt tambah A2 dikali E pangkat E minus J omega dt. Tapi bentuk ini masih kompleks,
sementara dunia fisik bekerja dengan nilai real. Untuk itu kita gunakan identitas Euler, E pangkat JV sama dengan cos V tambah J dikali sinus V. Sayangnya konstanta A1 dan A2 juga kompleks. Jadi kita perlu transformasi lebih lanjut agar solusinya bisa dimaknai secara nyata. Dengan bantuan identitas Euler, kita akhirnya sampai pada bentuk real dari solusi. Xt sama dengan E pangkat minus zeta omega nt dikali A besar 1 sinus omega dt ditambah A besar 2 kosinus omega dt. Konstanta A besar 1 dan A besar 2 adalah gabungan real dari A kecil 1 dan A kecil 2. Hasil konversi dari dunia kompleks ke dunia nyata. Lalu dengan sedikit trik trigonometri, terutama identitas sinus, sinus A tambah B sama dengan sinus A cos B tambah cos A sin B, kita bisa sederhanakan semuanya menjadi bentuk paling elegan, yaitu Xt sama dengan A besar E pangkat minus zeta omega nt dikali sinus dari omega dt tambah V. Inilah bentuk umum solusi dari sistem underdamped yang paling sering digunakan. Ringkas, real, dan sangat informatif. Nilai A besar dan V akan kita tentukan dari kondisi awal di slide berikutnya. Untuk memahami perilaku sistem, kita harus tahu dulu dari mana dia mulai, yaitu posisi dan kecepatannya pada saat T sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai kondisi awal. X pada saat T sama dengan 0 adalah X0, dan X dot pada saat T sama dengan 0 adalah V0. Kita gunakan bentuk solusi yang sudah disederhanakan, yaitu Xt sama dengan A besar E pangkat minus zeta omega nt dikali sinus omega dt tambah V. Pada saat T sama dengan 0, X0 adalah sama dengan A sin V. Lalu turunkan fungsi Xt, kita akan dapatkan hasil yang cukup kompleks. Kemudian kita substitusi T sama dengan 0, kita peroleh V0 sama dengan minus zeta omega n X0 tambah X0 omega D kotangan V. Dua persamaan ini memungkinkan kita untuk menghitung nilai A dan V. Dua konstanta penting yang mengendalikan bentuk gelombang respons. Mari kita hitung secara eksplisit. Dari sistem dua persamaan tadi, kita turunkan tangen V sama dengan X0 omega D dibagi V0 tambah zeta omega n X0. Setelah itu, kita bisa temukan sinus V. Menggunakan identitas trigonometri, sinus V sama dengan X0 omega D dibagi akar dari V0 ditambah zeta omega n X0 kuadrat ditambah X0 omega D kuadrat. Dan akhirnya kita dapatkan nilai amplitudo A sama dengan akar dari V0 tambah zeta omega n X0 kuadrat tambah X0 omega D kuadrat dibagi omega D kuadrat. Jika rasio redaman zeta sama dengan 0, maka sistem kembali menjadi tak teredam. Solusi berubah kembali ke bentuk harmonik biasa. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung respons sistem hanya dari data awal. Sangat penting untuk simulasi dan desain sistem teknik yang nyata. Tidak semua sistem berosilasi. Jika redaman terlalu besar, yaitu saat zeta lebih besar dari 1, kita masuk ke dunia overdamp. Diskriminan dari persamaan karakteristik sekarang positif dan besar, menghasilkan dua akar real yang berbeda, yaitu lambda 1 sama dengan minus zeta omega n dikurang omega n dikali zeta kuadrat kurang 1, dan lambda 2 sama dengan minus zeta omega n ditambah omega n dikali zeta kuadrat kurang 1. Hasilnya, tidak ada osilasi. Sistem kembali ke titik setimbang secara eksponensial, perlahan namun pasti. Semakin besar zeta, semakin lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk benar-benar tenang. Efek ini penting pada sistem hidrolik dan kontrol presisi tinggi yang harus menghindari osilasi sepenuhnya. Solusi untuk sistem overdamp tidak mengandung sinus atau kosinus. Hanya gabungan eksponensial Xt sama dengan E pangkat minus zeta omega nt dikali A1 E pangkat minus omega n dikali akar dari zeta kuadrat dikurang 1 dikali T ditambah A2 dikali E pangkat omega n dikali akar dari zeta kuadrat dikurang 1 dikali T. Semua gerakan bersifat menurun, tanpa pembalikan arah, tanpa overshoot. Sistem hanya meluncur perlahan kembali ke titik nol.
konstanta A1 dan A2 disesuaikan dari kondisi awal. Tidak ada gelombang, hanya proses pemulihan yang stabil dan tenang. Solusi ini cocok untuk sistem seperti katup tekanan tinggi, alat ukur, atau rem industri, di mana stabilitas lebih penting daripada kecepatan. Untuk menyusun respons lengkap sistem overdamp, kita perlu tentukan dua konstanta A1 dan A2. Rumusnya, A1 sama dengan minus V0 ditambah minus zeta ditambah akar dari zeta kuadrat dikurang 1 dikali omega n X0 dibagi 2 omega n dikali akar dari zeta kuadrat kurang 1. Dan rumus A2 adalah A2 sama dengan V0 ditambah zeta ditambah akar zeta kuadrat kurang 1 dikali omega n X0 dibagi 2 omega n dikali akar dari zeta kuadrat kurang 1. Berbeda dengan sistem underdamp, di sini tidak ada fase atau amplitudo sinusoidal. Semua konstanta ini bekerja secara linier dan eksponensial. Solusinya akan selalu menurun tanpa berosilasi dan tidak pernah melintasi titik nol. Sangat cocok untuk sistem yang tidak boleh overshoot, seperti kontrol pintu otomatis, sistem kejut medis, atau instrumen yang membutuhkan kehalusan mutlak. Apa bentuk respons sistem overdamp jika divisualisasikan? Gambar di samping memperlihatkan dua skenario. Satu dengan posisi awal X0 sama dengan 0,3, satu lagi dengan kecepatan awal V0 sama dengan 1. Keduanya menunjukkan pola yang sama, tanpa osilasi, hanya gerakan pelan menuju titik nol. Kurva terlihat seperti meluncur, tidak ada puncak, tidak ada lembah, hanya garis yang menurun dan semakin datar. Tingkat peluruhan tergantung pada seberapa besar redaman. Makin tinggi nilai zeta, makin lambat sistem kembali ke kesetimbangan. Inilah karakteristik khas sistem yang sangat berhati-hati dalam merespons gangguan. Model ini cocok untuk perangkat-perangkat yang harus stabil tanpa getaran, seperti sistem hidrolik atau instrumen medis yang ultra presisi. Jika overdamp terlalu lambat dan underdamp terlalu berosilasi, maka apa yang paling ideal? Jawabannya adalah critically damp, sistem yang mencapai titik setimbang secepat mungkin tanpa pernah berosilasi. Ini terjadi pada saat zeta sama dengan 1. Akar karakteristik akan menjadi real dan kembar, yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan minus omega n. Sistem seperti ini kembali ke nol dalam waktu minimum, tanpa melewati garis nol dan tanpa membuang energi untuk berayun. Model ini sangat dihargai di dunia engineering. Dari aktuator presisi, sistem suspensi mobil mewah, hingga kontrol pintu otomatis. Karena ia cepat, efisien, dan tenang. Dengan akar kembar, bentuk solusi berubah. Sekarang kita punya XT sama dengan A1 ditambah A2T dikali E pangkat minus omega NT. Tidak ada komponen sinus atau kosinus, karena tidak ada osilasi. Hanya perpaduan eksponensial dan polinomial linear. Kita gunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta A1 sama dengan X0 dan A2 sama dengan V0 tambah omega n X0. Sistem ini tidak pernah melewati nol, tapi kembali ke sana dengan cara tercepat yang memungkinkan tanpa efek bouncing. Dalam dunia nyata ini adalah respons impian bagi sistem yang harus cepat stabil tanpa risiko lonjakan. Gambar di samping menggambarkan keindahan gerak critically damp dengan sangat jelas. 3 kurva, 3 kondisi awal kecepatan. V0 sama dengan plus 1, 0, dan minus 1. Semuanya mulai dari posisi yang sama, X0 sama dengan 0,4 mm. Responsnya, tak satu pun dari mereka berosilasi. Semuanya turun mulus ke 0 meskipun dengan lintasan yang sedikit berbeda. Kurva dengan V0 lebih kecil dari 0 menunjukkan sedikit undershoot, tapi tetap tidak melewati titik 0 berulang kali. Sistem tetap stabil. Grafik ini penting untuk memahami betapa besar pengaruh kecepatan awal terhadap bentuk respons, bahkan ketika redamannya ideal. Mari kita rekap. Dalam sistem gerakan teredam, rasio redaman zeta menentukan segalanya. Zeta lebih kecil dari 1, underdamp, berosilasi dengan amplitudo menurun. Zeta sama dengan 1, critically damp, kembali ke nol paling cepat tanpa osilasi. Dan zeta lebih besar dari 1, overdamp, kembali lambat juga tanpa osilasi.
Semua jenis respons memiliki peluruhan eksponensial. Tapi karakteristiknya, apakah berosilasi atau tidak, cepat atau lambat, sangat tergantung pada nilai zeta dan kondisi awal X0 V0. Sistem critically damped menjadi pilihan terbaik saat dibutuhkan kestabilan tinggi dengan waktu pemulihan minimum. Visualisasi bukan hanya membantu kita memahami, tapi juga menjadi alat penting dalam desain dan optimasi sistem teknik nyata. Dari kontrol aktif, suspensi adaptif, hingga robotika presisi. Dari osilasi tanpa henti hingga peluruhan yang terkendali, kita telah melihat bagaimana sistem pegas massa merespons dunia nyata. Dengan memahami rasio redaman, kita bisa memprediksi, bahkan mengendalikan bagaimana sistem bergetar. Dan meski sederhana, konsep ini jadi fondasi dari banyak teknologi, mulai dari suspensi mobil hingga sensor presisi. Ini baru langkah awal, masih banyak fenomena getaran mekanik yang menunggu kita eksplorasi di video berikutnya.